Selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Halo, selamat pagi people semuanya. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Ada yang tahu nggak nih, tanggal 21 April diperingati sebagai hari apa? Hari Kartini, betul sekali. Nah, rekan-rekan tahu nggak sih siapa sih sosok Ibu Kartini ini? Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di masa ketika akses terhadap pendidikan sangat terbatas, apalagi untuk perempuan. Tapi di balik segala keterbatasan itu, Kartini menemukan satu jendela yang membawanya ke dunia baru, yaitu buku. Nah, pernah nggak rekan-rekan mendengar ucapan habis gelap, terbitlah terang? Kutipan tersebut adalah hasil pemikiran Kartini yang dibentuk oleh buku-buku yang ia baca. Raden Ajeng Kartini adalah simbol perjuangan perempuan Indonesia. Tapi perjuangannya bukan hanya soal emansipasi perempuan. Kartini adalah seorang pembaca, penulis, dan pemikir yang percaya bahwa pendidikan dan membaca adalah kunci dari perubahan. Nah, hari ini kita semua adalah Kartini-Kartini baru. Bukan hanya perempuan, tetapi semua insan cun motor yang mau belajar, membaca, dan berkembang. Dan kebetulan sekali di tanggal 23 April besok diperingati sebagai Hari Buku Sedunia. Buku adalah jendela dunia. Dan dunia kita, termasuk dunia kerja, butuh wawasan yang terus bertumbuh. Kartini pernah menulis, "Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Selalu ada saatnya awan itu pergi dan cahaya menerangi kembali." Kata-kata itu relevan sekali dengan kehidupan kita hari ini, di kantor, di rumah, dan pekerjaan kita sehari-hari. Yang bisa diartikan bahwa ketidaktahuan tidak akan selamanya menjadi ketidaktahuan. Atau bahkan, pengetahuan yang kita pahami selama ini akan tergantikan dengan pengetahuan baru yang lebih relevan. Karena apa? Karena kita membaca. Contohnya, seorang mekanik mungkin merasa pekerjaannya hanya soal membongkar mesin dan mengganti oli. Tapi ketika dia membaca buku panduan teknis terbaru atau menonton video edukatif tentang motor hybrid, ia sebenarnya sedang menjadi Kartini dalam versinya sendiri, yaitu melawan ketidaktahuannya dengan belajar. Seorang admin yang membaca buku tentang pengelolaan waktu dan produktivitas bukan hanya membantu dirinya bekerja lebih efisien, tetapi juga membuat seluruh tim lebih tertata. Buku di tangan siapapun bisa menjadi alat perubahan loh. Atau mungkin tim marketing yang membaca buku tentang perilaku konsumen, lalu mengubah pendekatannya saat menjelaskan produk ke konsumen. Nah, itu juga bentuk nyata dari emansipasi melalui literasi. Hari ini kita semua punya kesempatan yang jauh lebih besar daripada Kartini. Karena apa? Karena kita bisa mengakses ribuan buku hanya lewat satu genggaman tangan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakannya? Membaca tidak harus selalu buku tebal. Bisa jadi artikel singkat, e-book, bahkan mendengarkan audiobook juga bisa menambah wawasan. Yang penting harus ada niat untuk belajar dan untuk bertumbuh. Mari, jadikan semangat Kartini dan Hari Buku Sedunia sebagai pengingat bahwa kerja yang baik, ide yang segar, dan perubahan besar berasal dari pikiran yang terus diberi nutrisi. Dan salah satu nutrisinya adalah buku. Nah, udah tahu belum? Cun Motor mengadakan Walk Book Day event tahun 2025. Jadi, eventnya itu simple banget nih. Rekan-rekan bisa melakukan self-recording dengan menceritakan buku apa saja yang sudah dibaca. Ceritanya tentang apa dan juga relevansinya di kehidupan kalian seperti apa sih? Untuk semua peserta akan mendapatkan certificate participation dan ada hadiah voucher buku untuk pemenangnya loh. Yuk tingkatkan budaya literasi kita bersama. Selamat Hari Kartini dan Hari Buku Sedunia. Mari kita terus belajar, membaca, dan membuka lebih banyak pintu untuk masa depan yang lebih terang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jusuf Dian Saputra dari AHS Cun Motor Ngerahu. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya mengikuti ajang kontes mekanik di tingkat regional di tahun 2025 ini.
Pada awalnya tentunya suatu kesempatan bagus kita bisa mengikuti kesempatan ini karena ini akan membuat diri kita jauh semakin diperhitungkan. Dan tentu kita pikir kembali untuk apa kita bertanding, untuk siapa kita bertanding. Apakah untuk keluarga kita, apakah untuk perusahaan kita, atau untuk diri kita sendiri. Dan kita berjuang bersama dan alhamdulillah kita bisa memenangkan semuanya. Kemarin kebetulan saya bersama Mas Arif, Mas Firky yang kebetulan dari satu perusahaan diberi tugas khusus untuk bisa menyapu bersih di ajang kontes regional ini. Karena untuk bisa melaju di kontes nasional hanya akan diambil satu. Jadi dengan kita dikirim 3 perwakilan, jadi kita punya kans besar untuk meraih 1 tiket untuk lolos ke ajang kontes nasional. Untuk kontes regional ini diadakan di tanggal 16-17 April 2025 kemarin, tepatnya di MPM Learning Center Sedati. Untuk rangkaian kegiatan tentunya ada dan perencanaannya itu sudah ada dan terstruktur. Kita dimulai dari bulan Januari itu sudah melakukan pembekalan, mulai dari pembekalan teori seperti tryout, dan tryoutnya itu kita terjadwal. Jadi setiap hari Kamis Jumat setelah selesai jam kerja itu kita ada belajar bersama sekitar 1 jam. Jadi dari jam 5 sampai jam hampir maghrib sih biasanya. Nah, untuk kontes tentunya tegang itu pasti ada. Jadi meskipun kita sudah ikut berkali-kali, tapi yang namanya kompetisi tentu suasananya berbeda. Karena di satu sisi kita juga nggak boleh meremehkan kekuatan lawan. Meskipun lawan-lawan kita itu ya bisa dibilang pemain baru sih, tapi juga untuk kontes kemarin itu banyak sih pemain-pemain yang sebelumnya di 2016, 2017 itu kembali lagi ikut. Harapannya tentunya tahun depan targetnya adalah juara 1 agar bisa mewakili Jawa Timur sekaligus mewakili Chun Motor untuk kembali lagi di ajang kontes nasional 2026. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya atas doa dan dukungannya kemarin. Tentu itu semua nggak lepas dari dukungan dan doa dan support kalian semua. Mari teman-teman semua di tahun 2026 nanti, tahun depan, kita ada peluang baru untuk ikut di ajang kontes regional. Jadi silahkan teman-teman yang sudah TTL 2 bisa mendaftarkan diri nanti saat ada info atau pengumuman dari MD, karena kita semua memiliki kemampuan yang sama, kita semua punya kesempatan yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.